Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku. Yang belum kenal aku sebelumnya, nama aku Sarah. Di channel aku garis besarnya kita akan bahas tentang quarter life crisis, tentang personality, kehidupan aku sebagai BTS ARMY, dan pengalaman aku fangirling dari tahun 2007. Nah, karena sekarang kan lagi pandemi, kita lagi karantina, jadi anggap aja kita kayak lagi nongkrong bareng, karena kita nggak mungkin ketemu di luar. Jadi anggap aja kita lagi nongkrong bareng, kongko bareng, having fun bareng, belajar bareng. Mengawali topik hari ini, aku punya pertanyaan untuk kalian semua. Apakah kalian sudah mengenal diri kalian sendiri? Sejauh apa kalian mengenal diri kalian sendiri? Sudah berapa persenkah? Video kali ini aku akan bahas teori individuasi atau garis besarnya proses pencarian jati diri yang didasarkan dari bukunya Carl Jung judulnya Map of the Soul. Kebetulan aku tahu konsep ini karena BTS. Jadi BTS mengkonsepkan 2 albumnya berdasarkan buku ini. Nah, di sini ada bagannya, kalian bisa lihat. Kurang lebih seperti ini. Aku akan jelasin garis besarnya aja. Jadi, di dalam otak kita itu dibagi 2 titik. Titik sadar dan titik alam bawah sadar. Aku akan bahas satu-satu maknanya apa. Jadi intinya yang self di sini adalah jati diri, di mana titik alam sadar kalian dan alam bawah sadar kalian tuh sudah berintegrasi, sudah saling complement each other, dan kalian sudah menerima itu. Baru kalian menemukan jati diri. Nah, yang pertama aku akan jelasin persona. Persona tuh apa sih? Jadi intinya persona ini adalah topeng sosial kita yang kita pakai nih untuk menghadapi dunia. Image apa sih yang mau kalian tampilin ke dunia, dan kalian pengen dilihat seperti apa sih gitu. Jadi image yang kalian bangun secara sadar di lingkungan kalian itu namanya persona. Kenapa sih kita pakai topeng itu? Lingkungan kita ini kan punya kriteria, ya nggak sih? Di lingkungan kita ini ada kriteria-kriteria tertentu yang kita rasa kalau kita beda dari itu, tuh kayak orang pasti akan nganggap kita aneh. Jadi kita berusaha untuk fit in, kita berusaha untuk menyesuaikan diri, adaptasi dengan lingkungan kita. Itu yang dinamakan persona. Mungkin itu ya efeknya, pengaruhnya ke first impression. Saat kita pertama kali kenalan sama orang, saat kita pertama kali interaksi sama orang, itu akan langsung kelihatan. Terus kita masuk ke yang kedua, ego. Ego tuh apa sih? Semacam cerita yang kita bangun dan kita tanamkan ke diri kita sendiri secara sadar berdasarkan akumulasi pengalaman hidup kita. Jadi ego ini juga salah satu produk aktualisasi diri kita yang bikin kita secara sadar tahu bedanya kita sama orang lain tuh apa. Realisasi ini tuh terjadi sejak kecil. Sejak kita bilang aku, kita mengucapkan subjek aku, predikat aku untuk diri kita sendiri, itu ego kita jalan di situ. Jadi ego itu adalah titik pusat dari kesadaran kita sebagai manusia. Tapi bukan titik pusat personality loh ya, bukan karakter. Titik sadar kita itu yang menciptakan persona. Ego, persona, itu tuh yang kelihatan dari luar, yang bisa dilihat dari luar, dari outer world-nya. Orang lain kenal kita tuh berdasarkan itu. Cuma kalau kalian ingin mengenal diri kalian lebih jauh, kalian harus tahu nih, unconscious part kalian juga, titik alam bawah sadar kalian juga. Di titik alam bawah sadar kita tuh ada yang namanya collective unconscious. Itu apa sih? Salah satu contoh collective unconscious itu apa sih? Insting. Salah satu contoh unconscious reality itu apa sih? Mimpi. Jadi mimpi itu kan semacam representasi simbol-simbol kayak alam bawah sadar kita gitu, yang kita mungkin nggak bisa kita capai di dunia luar, di dunia conscious, kita terimanya di dalam mimpi. Nah, masuk ke shadow. Shadow tuh apa sih? Shadow itu tuh kayak karakter-karakter yang kita tidak suka. Karakter-karakter yang kita nggak suka dalam diri kita nih, tapi ada, tapi nempel dalam diri kita. Dan kita berusaha tekan itu, kita berusaha tutup itu biar itu tuh nggak keluar ke permukaan. Itu makanya shadow namanya. Itu kayak titik gelap kita banget deh gitu. Kayak ada di belakang kepala kalian, kalian berusaha nggak munculin itu, kalian berusaha nggak ngelihat itu. Kalian kayak berusaha jadi baik terus karena kalian nggak mau ngeliat shadow kalian. Tuh kalau sekarang nih kalian berusaha mengenal diri kalian sendiri, kalian harus tahu shadow kalian tuh apa aja, karakter-karakter yang buruk dari kalian tuh apa aja, kayak kebiasaan-kebiasaan kalian yang buruk tuh apa aja, karena itu yang mempengaruhi pencarian jati diri kalian.
Nah, di zaman sekarang nih kayak banyak orang yang nggak tahu kalau mereka tuh punya shadow. Mereka pikir tuh personanya mereka tuh karakternya mereka. Mungkin kalian ngerasa nih, saking seringnya kalian pakai topeng sosial kalian itu, social mask kalian itu, sampai nggak tahu karakter asli kalian tuh kan kayak gimana gitu. Karena kalian nggak pernah mau lihat titik gelap kalian sendiri, kan nggak mau lihat shadow kalian sendiri tuh kayak apa. Nah, berikutnya ada anima sama animus tuh apa sih? Nah, kalau anima itu sisi feminim dari seorang laki-laki, animus itu sisi maskulin dari seorang perempuan. Pasti punya kan, yang perempuan punya sisi maskulin, yang laki-laki punya sisi feminim. Itu nggak bisa diingkari, itu pasti ada di setiap individu. Jadi, kalian harus mulai bisa menerima itu gitu. Kalian nggak bisa menolak itu karena itu ada di dalam kalian gitu. Itu udah nyangkut sama karakter kalian gitu. Walaupun emang yang berlebihan, sisi feminim dalam seorang pria atau sisi maskulin di seorang wanita yang berlebihan tuh bahaya. Itu nggak baik juga, cuma kalian harus mengenal porsi diri kalian yang itu. Jadi teori individuasi ini mengatakan kalau kalian ingin menemukan jati diri kalian harus bisa bikin sinkron dua titik itu. Kayak titik persona sama ego ketemu sama shadow dan anima or animus. Itu kayak ibarat kata rembukan, baru kalian nemuin jati diri kalian. Itu tuh kayak, jadi jati diri kalian tuh kayak titik tengah antara sisi terang dan sisi gelap kalian. Mungkin di sini ada yang pernah ngerasa kesulitan mencari diri kalian sendiri, atau mungkin banyak nih orang-orang di lingkungan kalian yang bilang kalian fake lah, atau yang bilang kalian tuh kayak nggak sincere, nggak tulus lah, atau yang bilang kalian tuh kayak flat banget, lempeng banget. Mungkin ada yang ngerasa kayak gitu sebelumnya, gara-gara omongan-omongan orang itu tuh kalian tuh kayak jadi mikir gitu, gue tuh sebenarnya orangnya kayak gimana sih gitu, perasaan gue gak kayak gitu deh gitu. Atau mungkin kalian sering dengar omongan orang yang kayak, perasaan dulu gue ketemu lu gak kayak gini deh orangnya, kok sekarang lu gini ya, ternyata gue baru tahu kalau lu ternyata orangnya kayak gini. Pernah nggak kalian dapet kayak omongan-omongan kayak gitu? Karena jujur, first impression tuh pasti nggak sama karakter asli kita tuh nggak. Karena first impression itu datangnya dari persona. Atau mungkin ada orang-orang yang sekarang begitu udah mulai kena titik shadownya, udah mulai kenal sisi gelap dirinya, tuh kayak ngerasa kayak, kok gue kayaknya salah banget ya, kok gue kayaknya gini banget ya, kan jadi berpikir terus mikir ulang terus tentang diri kalian sendiri, kok ngerasa kayak buruk banget gitu. Mungkin ada yang pernah ngerasa kayak gitu? Karena jujur kalau aku pribadi, nah aku mungkin udah di titik dimana aku tahu shadow aku itu apa. Aku udah mulai belajar menerima shadow aku itu apa. Dan lebih baik lagi kalau kalian bisa mengintegrasikan shadow kalian ke kehidupan sehari-hari. Jadi yang orang lain lihat itu tuh bukan cuma sekedar sisi baik kalian aja, sisi terang kalian aja gitu. Kalian harus mulai kasih lihat sedikit-sedikit nih sisi gelap kalian nih ke kehidupan sehari-hari gitu. Setelah kalian mulai belajar mengintegrasikan sisi terang dan sisi gelap kalian itu, tuh baru kalian jadi pribadi yang sehat. Karena kalau sisi gelap kalian tuh ditekan terus, kayak diumpetin terus, kayak dipojokin terus, tuh lama-lama kan makin padet, lama-lama kan makin kayak kelam, udah kayak bom waktu aja gitu. Kalau meledak, lebih parah lagi akibatnya ke orang-orang sekitar kalian. Jadi alangkah lebih baiknya kalau itu dikeluarkan mesti kayak sedikit-sedikit dikeluarkan, biar orang lain juga tahu kalian tuh pribadinya kayak gimana. Ya, karena setiap orang tuh pasti punya sisi gelap. Gimana cara dia mengintegrasikan itu ke kehidupan sehari-harinya, bagaimana cara dia manifestasikan itu ke kehidupan sehari-harinya, yang membedakan dia sama orang lain. Kalau kalian bisa secara sehat mengintegrasikan dua sisi itu, berarti mungkin kalian udah menemukan jati diri kalian gitu. Walaupun proses individuasi ini, proses menemukan jati diri ini tuh nggak sebentar gitu, dan tuh nggak ada batas waktunya. Itu kayak sampai mati tuh akan tetap cari jati diri. Karena kehidupan kan berubah terus, kehidupan kan maju terus. Oke guys, untuk next video mungkin kalian ada yang punya ide, kira-kira kalian mau bahas apa tentang personality kalian atau tentang kehidupan kalian. Mungkin kalian bisa tulis di komen, mungkin kita bisa bahas bareng-bareng, aku bisa bahas itu untuk kalian, jadi kita belajar bareng-bareng. Oke. Buat semua yang udah nonton sampai sini, thank you for watching. See you next video.